Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muhammad Naili Muna, dosen program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, akan memaparkan PDD UKT-PT unsur pengajaran saya. Adapun mata kuliah yang saya pilih adalah Matematika Aktuaria dengan kode mata 4450 yang merupakan salah satu mata kuliah ampuhan saya dengan bobot 3 SKS. Adapun buku utama yang digunakan oleh mahasiswa adalah buku materi pokok Matematika Aktuaria yang ditulis oleh Bapak Aditya Roni Effendi. Mata kuliah Matematika Aktuaria ini membekali mahasiswa untuk mampu menganalisis secara terstruktur produk asuransi jiwa dengan pendekatan probabilistik untuk menentukan harga premi dan cadangan premi. Adapun pokok bahasan yang dipelajari meliputi probabilitas, teori bunga, anuitas pasti, model survival, asuransi jiwa, anuitas jiwa, premi asuransi jiwa, cadangan premi, serta model multi-life dan multiple decrement. Pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran adalah pendekatan analitik, mulai dari menganalisis produk asuransi jiwa atau model-model seperti finansial dan survival. Selanjutnya, mahasiswa akan menentukan premi dan cadangan premi. Evaluasi belajar diberikan berupa tugas tutorial atau tugas mata kuliah dan diakhiri dengan tes sumatif ya UAS berupa soal uraian atau esai, yang mana level kesulitan minimal di C3 ya terapan ataupun dalam penentuan penghitungan, dan tertinggi ada di level C4 menganalisis. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis secara terstruktur produk asuransi jiwa dengan pendekatan probabilistik untuk menentukan harga premi dan cadangan premi, yang mana kemampuan ini diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum program studi matematika FSTUP. Berikut adalah peta kompetensi mata kuliah Matematika Aktuaria, di mana mahasiswa diharapkan telah belajar matematika finansial dan pengantar statistika matematika 1. Kedua ini merupakan mata kuliah pendukung, di mana dalam pembelajaran mata kuliah Matematika Aktuaria ini dilakukan secara sistematis, secara terstruktur. Pertama, mahasiswa akan menerapkan ya dasar-dasar ilmu peluang dalam permasalahan matematik, lalu juga akan menentukan seperti nilai sekarang ataupun diskonto ya pada materi teori bunga. Selanjutnya mahasiswa akan menentukan atau menghitung ya rangkaian pembayaran pasti. Selanjutnya mahasiswa akan menerapkan model survival dalam konteks aktuaria. Fundamental ini dipelajari untuk memahami dalam rangka ya menentukan nilai skala aktuaria asuransi jiwa. Selanjutnya adalah menentukan nilai skala anuitas jiwa, dan dilanjutkan penentuan operasional ya seperti premi asuransi jiwa, dan dilanjutkan mahasiswa mampu ya untuk menganalisis produk asuransi jiwa untuk menghitung atau menentukan cadangan premi. Selain itu mahasiswa juga diharapkan untuk mampu menghitung atau menentukan probabilitas pada model multi-life dan multiple decrement. Jadi pengembangan tidak lagi individu sifatnya, namun ada beberapa orang yang dijamin ya diasuransikan. Nah ini semua sebagai dasar untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah Matematika Aktuaria. Sistem pembelajarannya dilakukan secara mandiri atau tugas mandiri ya, sebagaimana sistem pendidikan jarak jauh ya yang diterapkan oleh Universitas Terbuka, sehingga mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri. Namun ada layanan tutorial online atau tatap muka atau webinar yang dapat dipilih ya, merupakan bantuan belajar bagi mahasiswa. Dan dengan nilai tertentu akan dapat berkontribusi pada nilai akhir, nanti akan dibahas selanjutnya. Dan terkait dengan metode pembelajaran, mahasiswa dengan self-directed learning, yang dimana mahasiswa ini belajar secara aktif mandiri ya, namun tetap ada kontrol dengan tugas atau adanya arahan ya dari dosen atau tutor yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila mahasiswa mengikuti tutorial online, maka metode pembelajaran lainnya adalah diskusi dan tanya jawab ya pada forum diskusi di setiap sesi di dalam e-learning ya, model dari pembelajaran. Nah, untuk pola tutorial online akan dilaksanakan sebanyak 16 aktivitas belajar
ya, di mana setelah registrasi ya, mahasiswa itu dapat belajar secara mandiri terlebih dahulu, ya, perkirakan 3 minggu, selanjutnya akan ada tutorial online yang berlangsung selama 8 sesi. Dan di awal ada pendahuluan ya, pendahuluan ini berisi tentang arahan, seperti rancangan pembelajaran di tutorial online yang akan diikuti. Nah, pada tutorial matematika aktuaria itu akan ada materi inisiasi di setiap sesinya dan ada tambahan atau materi pengayaan. Selanjutnya akan ada tugas 1, 2, 3 yang disematkan pada sesi ketiga, sesi kelima, dan sesi ketujuh. Selain itu, mahasiswa juga dapat aktif berpartisipasi di dalam forum diskusi, serta mengerjakan tes formatif pada BMP, ya, buku materi pokok. Selain itu, mahasiswa belajar secara mandiri kembali setelah tutorial online, dan sebagai persiapan untuk menuju UAS, ya, dan diakhiri dengan UAS, ya. Aktivitas belajar ini berupa soal esai. Nah, tutorial online dapat diakses pada e-learning ya atau LMS ya, media yang digunakan. Nah, di dalamnya nanti akan ada sapaan dari tutor, lalu juga ada penjelasan per sesi, lalu ada bahan inisiasi yang terstandar ya, dan juga ada bahan diskusi beserta rubriknya, serta tugas tutorial beserta rubrik. Untuk materi tutorial adalah paparan yang esensial ya, poin-poin penting untuk mencapai capaian pembelajaran, serta ada tambahan materi pendukung. Biasanya ini sangat berguna bagi mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bahan diskusi biasanya dalam konteks isu atau persoalan terkini atau pemantapan ya terhadap konsep esensial. Lalu juga ada rubrik penilaian diskusi. Nah, berikut terkait dengan sistem penilaian, kriterianya adalah ketepatan atau penguasaan materi. Apabila mahasiswa mengikuti tutorial online, maka bentuk evaluasinya berupa soal diskusi, tugas tutorial online ya, dan juga ujian akhir semester. Dan apabila mahasiswa belajar secara mandiri dan tidak mengikuti tuton, maka bentuk evaluasinya berupa tugas mata kuliah dan ujian akhir semester. Terkait dengan diskusi, ya, berikut adalah rubrik skoran diskusi. Terdapat deskripsi, misalkan ada 3 soal yang diberikan, maka rubrik skor diskusi juga menggambarkan jawaban dari 3 soal tersebut. Dan selain itu, di sini juga dapat dinilai, ya, terkait dengan sopan santun dalam menjawab, lalu juga bagaimana mahasiswa mengerjakan secara jujur, itu bisa menjadi bagian penilaian dari rubrik skor ini. Tugas dirancang di dalam RPS sebanyak 3 kali, lalu ada kisi-kisi yang dibuat sebagai arahan dalam penyusunan soal dan pedoman peskoran, ada indikator-indikator yang dituliskan terhadap capaian pembelajaran yang akan dicapai sebagai arahan, ya, sehingga dengan indikator yang sama dapat menjadi beberapa soal yang berbeda, namun sama-sama mencapai capaian pembelajaran. Lalu jawaban mahasiswa akan dinilai sesuai dengan pedoman peskoran, jadi dinilai secara objektif. Begitupun dengan UAS ya, ada kisi-kisi ya sebagai rencana awal ya, perancangan, lalu juga ada implementasi dalam penyusunan soal serta ada rubrik ya untuk ukuran jawaban mahasiswa dinilai secara objektif. Nah, selain itu ada komponen nilai akhir mata kuliah. Bagi mahasiswa yang mengambil tutorial online, maka Tuton berkontribusi 30% dan 70% nilai ujian akhir semester. Namun dengan syarat bahwa UAS-nya minimum 30 dari 100. Dengan rincian tutorial online, kehadirannya 20%, bobot diskusi 30%, dan tugas tutorial 50%. Selain itu, mahasiswa yang tidak mengambil tutorial online maka akan mengikuti tugas mata kuliah, di mana bobotnya sebesar 20% dan nilai UAS 80% dengan syarat bahwa bahwa UAS-nya mencapai 30%. Berikut adalah halaman di e-learning, ada bagian pendahuluan, ada sapaan dari Kaprodi, dan juga ada dari dosen atau tutor yang di dalam kelas tersebut. Dalam hal ini adalah kelas saya, ya, di kelas matematika aktuaria. Lalu juga ada rancangan tutorial untuk dipelajari oleh mahasiswa. Selain itu ada deskripsi mata kuliah, ada capaian
pembelajaran mata kuliah ya, ada pokok pembahasan, teknis pembelajaran, serta juga ada sistem penilaian. Selain itu, pada setiap sesi akan ada pengantar sesi ya, biasanya memberikan informasi tentang capaian pembelajaran yang akan diraih setelah mengikuti sesi tersebut, dan ada materi inisiasi. Dalam hal ini adalah poin-poin penting di dalam modul dalam BMP ya, dan mahasiswa bisa mengikuti diskusi. Selain itu ada penilaian kehadiran, mahasiswa bisa mengklik kehadiran ya. Selain itu juga di diskusi ada dalam forum diskusi mahasiswa bisa berdiskusi, bisa memberikan tanggapan atau bertanya hal-hal yang dirasa sulit, dan tutor atau dosen dapat memberikan tanggapan. Begitupun dalam tugas, tugas dikumpulkan di sesi 3, 5, dan 7, dan tutor dapat memberikan feedback atas tugas yang dikerjakan mahasiswa. Berikut beberapa contoh interaksi yang dilakukan di sesi ketiga tentang model survival ya, untuk menerapkan model survival dalam konteks aktuaria. Ya, ada beberapa diskusi yang diberikan oleh mahasiswa dan ditanggapi oleh saya ya selaku dosen atau tutor di dalam tutorial online. Selanjutnya juga ada di tengah ya berupa tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa dan ada feedback yang diberikan oleh saya. Selanjutnya pada sisi kanan ada di bagian message-nya ya, dengan mahasiswa berdiskusi terkait sesi yang sudah berlalu. Itu juga bisa dapat dilakukan dengan interaksi mahasiswa. Selain itu untuk materi pengayaan ya berupa pertama, misalkan video pembelajaran, yaitu bisa disematkan, lalu juga tutorial radio dan teorema, ya. Teorema ini pertemuan online dengan mahasiswa membahas materi tertentu, dalam hal ini adalah model survival. Bisa disematkan, dan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami materi yang sulit ya dipahami secara mandiri. Dan selain itu juga bisa menyematkan artikel ilmiah ya yang berkaitan dengan materi di setiap sesi. Nah, hal ini mengartikan bahwa materi yang diangkat terkini ya, memperhatikan aspek-aspek terkini. Selanjutnya akan ada gambaran ya terkait dengan pembelajaran di teorema. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Berarti suara saya terdengar. Mas. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Rekan-rekan, selamat bergabung di acara Teorema ini ya, untuk seri Matematika Aktuaria. Dan pada kesempatan ini, materi yang akan dibawakan mengenai model survival, ya, dengan saya, Siti Umamah Nailimuna. Mungkin beberapa mahasiswa sudah mengenal gitu ya, namun ada yang juga belum, jadi bisa manggil saya dengan Bu Naili, ya. Dan kebetulan saya salah satu dosen ya yang mengampu untuk mata kuliah matematika aktuaria ini. Sebelumnya saya juga ingin kenal, mungkin ada perwakilan dengan siapa di sini dan dari UT mana? Monggo silakan. Saya Bu. Ya, dengan Bapak siapa ini? Mas ya? Mas ya? Dari Pak. Ini ya. Oke, Pak Roni dari Oke, Pak UPTJ Roni. UT Surabaya. Kayaknya saya nggak asik ya dengan nama Bapak. Aktif kayaknya ya di official ya. Dari UT Oke, Surabaya ya Pak ya berarti ya. oke, oke. Kita lanjut ya Pak ya. Terima kasih Pak Roni. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, kita masuk ke materi kita, yaitu tentang model survival. Harapannya, ya, sebetulnya dari pembelajaran ini, mahasiswa itu bisa menjelaskan tentang fungsi model survival di dalam asuransi jiwa, ya. Lalu juga bisa menentukannya, selain menjelaskan, bisa menentukan nilainya. Nah, jadi apa sih gitu ya model survival ini? Nah, ini suatu distribusi probabilitas untuk variabel random tertentu yang berkaitan dengan usia serta ketahanan suatu produk atau bahkan jiwa. Nah, jadi ini adalah suatu model kebertahanan gitu ya. Nanti bentuk modelnya dalam distribusi probabilitas. Nah, variabel randomnya tentang usia gitu ya kalau dalam konteks asuransi jiwa ini gitu. Jadi nyambung-nyambung ya, menerapkan yang tadi di materi probabilitas sekarang dibawa ke ranah asuransi jiwa nih gitu ya. Nah, selanjutnya ada suatu asuransi jiwa, modal survival itu diperlukan nih, gitu ya.
risiko yang bisa kita ukur itu kan melalui waktu. Selain itu, juga penting ketika kita ingin membuat suatu model itu mendefinisikan ya dalam konteks kebertahanan tentang kegagalan. Nah, kegagalan dalam konteks ini ya itu adalah kematian ya. Kita masuk ke materi tentang fungsi survival. Misalkan, R merupakan variabel random continue ya yang menyatakan usia hingga terjadi kematian dari suatu kelahiran. Jadi, tadi kalau kenapa dikatakan dia suatu variabel random? Tadi kembali bahwa kita tidak bisa memastikan orang yang dari suatu kelahiran gitu ya, dari usia kelahiran sampai terjadinya kematian kita tidak tahu. Namun kita bisa mengamati dari pengamatan untuk peluang-peluangnya gitu ya. Nah, jadi yang perlu diingat pertama bahwa di sini notasinya di model survival menyatakan ya hingga terjadi kematian dari suatu kelahiran ya. Jadi dari suatu kelahiran berarti kan dari titik nol. Nah, ini dari misalkan ini suatu, nah di sini X-nya gitu ya. Mungkin saja bisa saja di satu, bisa saja di dua, bisa saja di tiga gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi dari berbagai kemungkinan nih, bisa saja ternyata di waktu 1 tahun dia sudah meninggal. Bisa saja di waktu 2 tahun ternyata seseorang itu sudah meninggal gitu, dan seterusnya. Makanya karena dia sistemnya acak tadi ya, variabel random, dia termasuk ya gitu ya. Nah, selanjutnya tadi berkaitan dengan kumulatif ya, fx gini, eh, yang mana sama saja antara maaf, ruas kanannya ini semakna ya dengan F besar ya, yang mana tadi nilai ubah ya, ubah nilai, sorry, probabilitas dari nilai suatu ubah yang kurang dari mana suatu nilai X gitu ya. Dan di sini menyatakan probabilitas atau peluang seseorang dari suatu kelahiran akan meninggal sebelum mencapai usia X. Selanjutnya, selain tadi ada F besar itu ya, kita ada S nih, notasi S. Di sini maksudnya adalah fungsi distribusi survival. Kalau yang tadi melihat peluang kematian gitu ya. Kalau sekarang kebertahanan. Jadi dalam artian misalkan karena X itu dari kelahiran ya 0. Nah, ini misalkan ya X yang nilai yang kita tidak tahu itu. Nah, di sini dia hidup. Di sini dia hidup ya. Tapi terjadi kematian itu setelahnya. Jadi mencapai. Ketika dia mencapai, ya, makanya di sini lebih besar. Meninggalnya itu di sini. Setelah X ini, setelah X ini, gitu ya. Meninggal nih di sini. Setelah sampai X gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan fungsi peluang dari distribusi survival tersebut. Caranya mencarinya ya satu min fx. Karena kan totalnya harus satu ya. Tadi makanya satu min fx. X, di sini kalau tadi fx ada x-nya di sini ya. Kalau x di sini kita ikut sebutin di buku saja, tidak ada x-nya. Sebetulnya tidak masalah kalau mau dituliskan x. Ikut BMP saja gitu ya. Menyatakan probabilitas seseorang dari suatu kelahiran akan bertahan hidup mencapai usia X. Sampai sejauh ini masih aman ya? Lanjut tuh. Oke, Sudah mulai panas nih. panas ya, panas ya. Ya Pak, udah mulai siang mungkin ya Pak ya. Oke, baik Pak Roni. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman nih. Selanjutnya, kita lanjut ke notasi-notasi aktuaria ya. Eh, Mungkin teman-teman di buku sudah melihat ada notasi QXT, QXT, PXT, IX. Nah, sekarang kita mendefinisikan lagi notasi X kecil di suatu nilai ya. Anggap dialah usia saat mengikuti produk asuransi jiwa. Kalau tadi X besar, ubah dari eh, kelahiran sampai kematian tadi tuh ya. Nah, kalau di sini maksudnya adalah ketika dia ikut produk asuransi jiwanya. Hmm. Nah, ubah kapan meninggalnya seseorang kita nggak tahu ya. Berarti kan kalau ah, anggap saja ya ini suatu garis bilangan dari usia hidup, dari usia seseorang gitu ya. Nah, ini adalah misalkan seseorang itu saat ini mengikuti asuransi, gitu ya, mengikuti produk asuransi jiwa.
Nah, ternyata karena kita nggak tahu, misalkan di sini saja X besarnya. Ya, tetap saya notasikan X kecil ya, karena sudah bentuk nilai. Nah, berarti disinilah yang kita sebut dengan selisihnya sisa waktu hidup, sisa usia hidupnya. Bayang maksudnya? Jadi ketika dia ikut asuransi, usianya ini ya. Nah, lalu eh suatu kubah yang kita tidak tahu, ya misalkan dia hidup setelah X gitu ya. Ya, berarti kan selisihnya ya antara dari kelahiran sampai kematian dikurangi dari sekarang ya ikut asuransi itu kita notasikan dengan TX. Nah, inilah selisihnya jadinya. Ya, jadi dia juga suatu kubah karena kita tidak tahu pasti di sini itu di mana posisinya. Tapi ya sepertinya kalau di sebelah kiri ya ngapain ya kalau orang udah meninggal bahasanya kita udah tahu dia udah meninggal dia ikut asuransi gitu kan. Ya biasanya kalau yang ikut asuransi ini ya adalah ketika dia memang masih hidup, ya kan? Dan berarti kita punya tahu sisa usia hidup ke depannya itu berapa gitu ya dari selisih. Sayang ya, semoga ya. Jadi gitu. Jadi kita punya kubah baru berarti di sini yang kita sebut dengan TX. Beda kalau tadi X usia dari kelahiran sampai kematian tadi, kalau TX di sini sisa usia hidupnya. Nah, jadi kalau ketemu notasi QXT, PXT, nah itu ngukurnya ya dari sisa waktu hidupnya dari si TX ini nih, ya teman-teman ya, yang dilihatnya. Nah sekarang QXT, dia menggambarkan peluang seseorang yang berusia X meninggal dalam tahun. Akan, oke, seseorang yang berusia X akan meninggal dalam tahun atau meninggal sebelum mencapai usia X plus T. Jadi tadi, misal ya, 0, lalu di sini ada X. Nah, jadi kan tadi kalau kita lihat selisihnya, berarti kan kalau X plus T dikurangin XT ya, berarti kan di sini itu sebetulnya T ya. Panjang ini kan T, seperti itu. Nah, kita mau lihat bahwa seseorang itu meninggal dalam tahun. Dari sini ukurnya ya. Berarti di sini nih, meninggal di dalam rentang ini nih. Nah, kita mau lihat peluangnya. Makanya notasinya adalah seperti ini. Ini notasi aktuaria namanya ya. Menuliskannya dalam KXT kalau ada kalimat seperti itu. Pernyataan berikut gitu ya. Nah, adalah peluang dari sisa waktu hidup. Ini suatu T yang kita tidak tahu nilainya. Kurang daripada T tertentu. Gitu. Nah, sedangkan kalau mencapai kebertahanan sampai X plus T, itu kita notasikan dengan PXT. Kita lanjut ke contoh soal gitu ya biar tergambar. Jadi probabilitas kebertahanan ya seseorang yang berusia X dari kelahiran adalah ini. Nah, X di sini kapan dia meninggalnya gitu ya. Ya awal dari 0 sampai 100 gitu ya. Dia punya seperti itu makna dari soal ini sebetulnya. Yang kita minta tentukan nilai dari X lalu P17, 19 PXT-nya ya. Berarti X-nya di sini 17, T-nya di sini adalah 19. Kalau kita punya SX, maksudnya seperti ini tadi ya. Masih ingat yang Pak Roni bilang, totalnya 1, ya, karena dia peluang bertahan hidup, berarti dikurangi peluang kematiannya, ya. Hingga kita bisa cari fx-nya, kita putar saja gitu ya. Kalau fx-nya pindah ruas, kalau sx-nya pindah ruas gitu ya, kan dapat rumusnya seperti ini. Seperti itu, berarti adalah 1 dikurang, kurang sx. Nah, ini sx-nya. Nah, disoalkan ini. Sampai sini aman? Aman, Bu. Lanjut. Oke. Pertama ini. Ini dipelajari, siapa tahu keluar ujian ya. Terus yang kedua, nah ini maksudnya apa yang kedua? Artinya, coba Pak Roni mau nyoba nggak baca notasi ini apa? Boleh Pak? Ya Bapak, nggak apa-apa. Coba-coba aja Pak. Mengingat pemanasan. Ya, nggak apa-apa. Kita coba. P itu
itu rentang usianya dari 17 sampai 19. Itu kan maksudnya Bu ya. Apanya nih? Rentang Keber- apanya nih? kebertahanan hidupnya Ya. seorang ini Mm-mm. dimulai dari 17 sampai 19. Berarti X-nya itu 17, X plus T-nya itu 19. Seperti Berarti itu kan, T-nya. Bu? Ya, Ya, berarti T-nya berapa? 2. T-nya. Nih, tadi kan Bapak bilang nih, saya sekalian gambar nih, Pak. Ya. Jadi usianya tadi 17. Kita mau lihat peluang hidup bertahan kalau dia di sini bertahan ya, Pak ya. Di 17 sampai 17 ke 19 ini. Kalau di total berapa ya? Ini kalau di total 36 ya. Berarti dia bertahan sampai 36, Pak. Ya. Lalu kita mau cek kalau meninggalnya di sini kan, berarti kalau dia bertahan kan maksudnya gini ya. Ya, Hmm. Pak ya. Nah, berarti T-nya berapa dong? Kan kita mau lihat X itu bertahan sampai X plus T. X plus T-nya 0,36, Pak. Berarti T-nya 19. 19. Iya, jadi kan ini kan X-nya. Ini T-nya. Gitu, Pak. Siap, Bu. Iya. Jadi lama-lama terbiasa ya, Pak ya, membacanya ya. Nah, jadi Berusaha, nanti, Bu. nanti yang mau dilihat itu ketika di sini nih meninggalnya nih, Pak. Jadi dia bertahan ketika dari 17 sampai 17 plus 19 itu dia bertahan di sini. Yang kita mau lihat di peluang bertahannya nih, ya kan? Dia meninggalnya di sini. Setelahnya baru meninggal gitu bahasanya. Ya. Nah, kalau begitu, kalau meninggalnya setelah, dianggapnya setelah 36, ya berarti dia sisa hidupnya itu ya 19. Gitu. Nah, ini kita mau lihat kalau peluangnya itu berapa dalam kasus ini, gitu ya. Nah, lalu kita ingat kembali rumusnya. Ya, saya nggak bisa ya. Nah, kita ingat rumusnya. Tadi kalau PXT itu adalah SX plus T. Jadi makasih tadi Pak Roni ya, sudah dibantu. Nah, ini S, X gitu ya. Hmm. Nah, jadi sebetulnya kadang kalau nggak hafal rumus, nggak masalah. Jadi PXT, yang penting kalau PX itu kan berarti suatu kehidupan ya, berarti dengan survival. Survival kan juga menggambarkan suatu kebertahanan gitu ya. Nah, berarti tulis dulu S-nya, terus X nih, di samping P, kita tulis, ditambah T, gitu ya. Dibagi dari SX-nya. Bawah X-nya 7, X-nya itu berarti 17, T-nya itu 19, bagi dengan SX-nya ya. Ini X. Nah, ini posisinya kebalik, tapi nggak apa-apa ya, maksudnya sama. X plus T sama X plus X sama ya. Mensubstitusikan ya, Bu. Mensubstitusikan, karena kita kan di sini, pokoknya tadi berapa Pak? 19 sama 17? 36. 36. Nah, ya udah, makanya setiap X-nya di S, kita gantikan yang 36. Pelajari baik-baik apa yang sudah tadi kita coba ya. Perdalam secara mandiri, ingat bahwa ini adalah layanan belajar saja untuk teman-teman. Teorema, lalu juga eh, tadi ya, ada tuton gitu ya. Yang pasti diri kita sendiri ya menentukan keberhasilan di UAS nanti. Dan sedikit tadi ada pertanyaan di grup ternyata ya, terkait mencari harapan hidup lengkap, tapi umurnya tidak ada di soal. Nah, berarti kalau tidak diketahui yang berapa, notasikan saja dalam X. Ya, jadi kita menganggapnya dia suatu fungsi yang kita masih belum mendefinisikan X-nya itu apa. Dan kita waktu kita mengakhiri, saya ingin foto bersama dulu boleh ya? Saya stop share. Nah, ada Pak Iip, ya ada Bu Kristina, ada Pak Andri ya. Teman-teman, saya sekali lagi saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mohon pamit.